warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekjen sudah masuk. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji yang kami hormati, para bapak, jabat eselon 3 dan eselon 4 kepala madrasah yang hadir pada rapat pada kali ini. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kali ini kita beri kesempatan untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama juga berkenan untuk memberikan arahan kepada kita dalam rangka persiapan kita mengenai tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir dan kita akan memasuki tahun anggaran 2021. Alhamdulillah dari ini perlu kami laporkan Pak Sekjen bahwa anggaran SDSN di Kementerian Agama di Kanwil Kepri jumlahnya sebesar 35.295.613.000, terdiri dari pembangunan KUA sebanyak 3 KUA dengan dana 2,5 miliar, 5 miliar 17.200 juta, dan untuk madrasah ada Man IC, Man Batam, Man Tanjung Pinang dengan jumlah 23 miliar 160.555, dan ada juga 2 PLA HUT yang terpadu yaitu PLT Kemenang Batam 3 miliar 8 juta 390, Anambas Kemenang Anambas 3 miliar 407.698. Dari total semua 35 miliar ini masing-masing ada memang yang masih jauh. Ini dari kota Batam masih 50,99% keuangannya, dan harapan saya fisiknya tolong diupdate mungkin Pak Kemenak. Ini juga ada Batam Kota 27%, Natuna 55%, Man IC 16,56%, Batam 17,7%, dan Lubina 2,60%. Saya kira mudah-mudahan ini tidak berbanding lurus lah dengan kegiatan fisiknya di lapangan. Mudah-mudahan fisiknya sudah sesuai dan tidak ada deviasi. Saya mohon dilaporkan secara jujur Bapak-Bapak sekalian, kalau memang ada deviasi pada saat ini dari segi perencanaan, tolong dilaporkan agar kami bisa awasi untuk melakukan percepatan dalam rangka penyelesaian kegiatan yang ada di tempat Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau lapor yang jujur saja Pak, apa adanya dengan ada apanya gitu. Jadi tolong ini dimohon karena memang itu akan berakibat akan pelaksanaan kita. Kita banyak melakukan hematan di tahun lalu lumayan besar. Jadi barangkali mudah-mudahan pandemi COVID itu segera berakhir dan kita bisa kembali normal, anggaran kita juga normal, dan pagu indikatif tahun depan ini cukup lumayan di dalam berapa ya, 60%. Jadi mudah-mudahan Pak Sekjen, kami sangat berharap bahwa kita kembali normal lagi, dan harapan kami, usulan kami juga di tahun yang akan datang ada 7 yang kami ajukan Pak, ada 7 Sapras melalui dana SDSN kami ajukan sekitar 8 miliar, dan mudah-mudahan ini dapat dipenuhi. Dan kami berharap bahwa pagu anggaran yang selisihnya lumayan besar Pak Sekjen, ada sekitar 139 miliar dari tahun ini, estimasi di tahun depan mudah-mudahan ini ada perubahan di ketika menjadi realisasi riba tahun yang akan datang. Saya kira mungkin itu Pak Sekjen, dan mohon arahan kepada kami agar program-program yang tersisa yang masih banyak dari dana optimalisasi di akhir tahun ini. Dan terima kasih Pak Sekjen karena sudah memperkenankan kami untuk
melakukan kegiatan-kegiatan di akhir tahun, walaupun kesannya kita serbu gitu di akhir tahun, dan memang faktanya hari ini dan alhamdulillah dari 7 kabupaten kita 7 sudah hijau kan, hijau, yang lain itu yang merah mungkin hanya Batam ya, yang lain sudah berubah dari merah ke oranye, dan mungkin dalam waktu tidak terlalu lama pulau-pulau kita ini, karena memang ini kepulauan, saya kira lockdownnya lebih gampang, dan mudah-mudahan sudah dalam kondisi hijau sehingga aktivitas kita sudah bisa kita laksanakan secara normal. Dari itu yang sementara kita nanti para kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Kepri, Manapun, beserta jajarannya, baik bijak maupun kasih teman-teman Provinsi Kepri, juga teman-teman kawal dan juga madrasah yang saya hormati dan saya banggakan. Itu yang pertama, agar kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena dengan doa rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa melaksanakan rapat koordinasi pembangunan PLU dan madrasah kawal serta rencana anggaran dalam Yang pertama tentu saya terima kasih atas undangan ini, dan saya hanya berpesan terkait PNAU dan juga pembangunan madrasah ini tolong betul-betul dioptimalkan secara baik, secara profesional. Mohon juga waktu yang disediakan hingga akhir Desember ini sudah bisa selesai semua, karena kita tidak begitu besar. Karena itu selama mungkin 160 hari atau 4 bulan ini diharapkan itu bisa selesai semua. Tadi Pak Pandu sudah menyampaikan progres report, dan ternyata masih juga banyak yang saya katakan. Kami harapkan di akhir tahun sesuai dengan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan dari target tanggalnya jelas, jangan sampai megang di tahun berikutnya, karena ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran kita secara keseluruhan. Ya, karena itu optimalkan ini sebaik mungkin waktu, dan tentu koordinasi serta evaluasi setiap minggu perlu dilakukan antara BPK, kemudian PSPM dan juga kontraktor serta konsultan MK dan konsultan tanah untuk selalu dapat mencermati fokus report dari pembangunan kita ini, pembangunan PLU dan juga bersama bawah. Saya tidak ini kasus Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini berulang, sehingga nanti KEPI tidak ada alokasi anggaran untuk SPSM. Ini kan sangat disayangkan. Jadi tahun 2020 itu Kalimantan Selatan itu tidak memperoleh alokasi anggaran karena nanti semuanya tidak jadi. Asrama haji tidak jadi, kemudian PLU belum ada waktu itu, jadi madrasah juga ada yang tidak rampung, kawan tidak rampung, perguruan tinggi tidak rampung, maka oleh Komnas itu diblacklist dan dialihkan semuanya ke yang lain. Itu yang perlu diperhatikan. Dan kemudian apa? Itu jadi termati kalau ada lembaga sebelumnya maka perlu problemnya ada maka itu akan mencari konfigurasi minus.
Itu yang kedua yang perlu kami sampaikan. Untuk dalam proses pendaftaran itu dimulai ya sejak dari kantor ini untuk bisa menjawabkan pendapatnya sama ini kantor kasbeci itu hanya empat, kemudian pas-pas berbentuk panjang tinggi ini mengambil biasakannya dengan itu maka one free one stop service sekali datang mereka sudah mendapatkan opsi ini yang silakan begitu sehingga aktivitas pelaksanaan pendaftaran dan sebagainya itu bisa dijadikan acuan kita untuk reformasi birokrasi terutama dalam peningkatan pelayanan dalam hal ini ya kan itu seluruhnya adalah pelayanan prima ya. Kalau yang harapkan agar dalam hal ini bisa kita sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh kita semua. Dan terakhir saya bertanya untuk rencana program tolong diperhatikan ada beberapa KRO dan RO yang terdiri dari 5 program ya, program dukungan manajemen lalu kemudian dukungan manajemen lalu kemudian ada juga kerukunan umat beragama dan pelayanan keagamaan lalu pengajaran dan kualitas pengajar dan pengajar lalu ada pendidikan tinggi yang terakhir adalah wajib belajar 12 dan PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Ini semuanya harus dijadikan dasar dan tentu basis perencanaannya adalah basis prioritas pembangunan. Salah satunya adalah ada namanya obligasi beragama. Perubahan ini jadi dua hal yang perlu disupport dalam perencanaan. Sehingga bagi kebersihan itu kesehatan. Terakhir kali agar supaya ini karena anggaran kita 2012 itu basisnya adalah basis normal, maka perlu ada revisi anggaran terkait dengan apa itu namanya terkait dengan penyesuaian kalau di masa pandemi COVID ini. Dikunci dari sana. Dikunci dari situ. Nah, boleh kalau ada kasih. Jadi itu opsi. Ya. Bentar ya. Jadi yang terakhir itu basis itu bisa kan hal itu kemudian sewa hotel, sewa dinas di waktu alokasi untuk pemberdayaan peningkatan pelayanan COVID-19 di masa ini. Saya rasa demikian, Pak Mahfud, Pak Amin, terima kasih dan izin saya ini sudah ada di lokasi untuk acara yang berikutnya. Masih selamat semuanya. Kita lanjut rapat koordinasi. Masih kurang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin saya lift dulu. Terima kasih. Izin ya, saya lift dulu Pak Mahfud. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa pesan-pesan beliau, catatan beliau tadi, kira ada bisa diunggah langsung oleh Bapak sekalian. Saya mohon tindak lanjut yang dibutuhkan
Saya minta yang madrasah juga ya, timeline-nya kapan terakhir, saya minta itu disiapkan, nanti saya akan kunjungi dan saya akan bawa tim dari dari pendanaan di Kambil, dan saya minta pengelola teknis ketika PU juga datang, saya ingin laporan itu sejujur-jujurnya. Ada 3 hal sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau kita mengejar deviasi. Pertama, penambahan waktu jam kerja. Kalau 1 shift jelas tidak mungkin ini terburu. 2 shift pun masih, kalau memang 2 shift belum terburu, harus 3 shift, ya bisa. Bahan juga harus tersedia. Dia kalau orangnya banyak, bahannya nggak ada juga nggak bisa. Bahannya ada, orangnya nggak ada juga nggak bisa. Saya kira ini butuh tolong didorong Pak, kalau ditongkrongin di situ. Gak apa-apa. Bapak tahu nggak resikonya kita nggak dapat SPSN tahun depan? Berarti proyek yang kita impikan itu jauh dari yang kita harapkan. Saya tidak mau itu Pak kejadian seperti itu. Jadi tolong ini apalagi sampai ada unsur-unsur yang lain ya. Pengalaman yang di Jambi itu Pak kena 6 tahun. Pak Kamil yang mengganti saya setelah saya itu kena 6 tahun gara-gara revitalisasi selama ini. Tambah lagi kalau nggak kembalikan uang, tambah itu 2 tahun Pak. Kembali uangnya 1,50 miliar. Kalau tidak dibayar, tambah 2 tahun lagi. Alhamdulillah Pak, 2015 saya dipindahkan ke Jakarta, mungkin Tuhan menyelamatkan saya dari urusan yang begitu. Kemarin di UIN juga Pak akan berobat juga SPSN ini. Alhamdulillah saya tidak mau jadi PPK Pak, yang masuk juga PPK-nya kena juga 8 tahun Pak, dan harus mengembalikan berapa miliar. Kalau nggak mengembalikan tambah lagi 2 tahun, berarti 10 tahun Pak. Kalau anak itu umurnya PPK-nya itu umur 45, ya berarti dia 55 tahun keluar dari situ. Nah ini mungkin janganlah Pak, alhamdulillah dari jangan sampai Kepri kena problem-problem seperti ini. Kalau itu makanya kata saya Pak, kita nggak bisa percaya sama sekali, khusus bapak-bapak KPA. Ini Pak Munak KPA semua kan, Kepala Madrasah KPA, PPK. Dan bisa kita terlalu percaya dengan PPK kita 100%, dan kita juga tidak bisa juga percaya dengan orang. Pokoknya hari ini kalau urusan proyek Pak, tidak ada yang bisa dipercaya kecuali sudah terbukti dia bisa dipercaya. Kalau urusan duit Pak, orang itu dianggap jujur kalau dia terbukti sudah jujur. Kalau dia belum terbukti berarti kita harus hati-hati. Di dalam kaidahnya di berubah-ubah Pak. Kalau kaidah duit ini begitu Pak. Semua tidak boleh sampai ada tulisan yang mengatakan dia boleh. Jadi kalau masih ragu-ragu jangan Pak, tinggali aja lah. Kalau sudah jelas-jelas bahwa mengatakan ini boleh, dapat, baru kita. Kalau tidak ada, lebih baik tinggalkan. Kalau hal-hal lain bolehlah. Selagi mengatakan tidak boleh, berarti pasti kaidahnya boleh Pak. Tapi kalau dalam urusan duit jangan. Hati-hati. Kita tidak tahu, kita belum nah, tapi disampaikan oleh Pak Sekjen agar deviasi itu sebenarnya kalau sudah di atas 5% itu sudah peringatan Pak. Dan saya terus terang saja bahwa Pak KPA ini kita internal ya, kita tidak perlu ngomongin terbawa keluar. Ya, dan terpaksa ya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya saya harus tegas ya, toleransi soal hal seperti itu. Jadi ini kita dari juga ya. Ya, para madrasah juga tolong fokus ya, fokus mengurusi ya kita ini kalau kita mau maju ya memang tantangannya cukup berat. Tidak mungkin kita maju itu tantangannya ringan-ringan. Nah, kita sudah alhamdulillah di Kementerian Agama mendapatkan alokasi anggaran yang mungkin tidak dinikmati oleh yang lain.
Dan saya kira ini butuh kita evaluasi per minggu, seperti sampaikan Pak Sekjen dari catatan dari per minggu Pak, minta PPK-nya, KPA PPK-nya minta progres. Tapi jangan di meja Pak, kali turun lihat di lapangan. Jangan karir kita 40 tahun terhenti gara-gara urusan ini. Tapi juga jangan pula takut-takut aman Pak, kalau kita masih jujur kita lurus saja, lurusin soal. Jangan muncul lalu minta patah kalau bahasa Sunda Pak, mana timbul lah, nanti jangan dipakai. Jadi fokus, kita minta setiap minggu saya minta juga progres dari masing-masing kegiatan-kegiatan tadi yang sampai kita kena nanti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Kalau ada deviasi, tolong cek hari ini, per hari ini kalau ada deviasi tolong Pak dilapor ke saya Pak. Lapor apa adanya aja, nggak usah lapor bahwa ini gampang. Kita yakin itu sama dinas TU, kan ada pengelola teknis Pak di dinas TU dan kita tugasnya itu. Laporan itu update-nya dari mereka. Kalau konsultannya ya barangkali konsultan bisa saja, karena mereka juga sama-sama swasta kan. Kalau pegawai negeri ya kita punya fakta integritas lah itu sebagai ASN. Dan tadi catatan tadi juga tadi saya ingat Pak Dirjen optimalisasi untuk beli barang itu ya Pak. Pak menang. Beli barang itu berapa Pak Eliza harganya? Pak Eliza sama Pak ini ya Pak Jul ya yang ada kayak seperti sekarang. 300 juta. Beli barang yang kecil aja Pak. Apa barang? Lift yang kalau lift yang kayak ini ya mahal Pak. Ini kan lift barang itu Pak, cuma tekan tombol ya naik. Nah itu cuma pakai apa namanya, pakai dinamo kan, bisa dimodifikasi Pak. Cuma posisinya itu Pak, kalau kita letakkan itu yang lagi dipelajari sekarang kan udah siap tuh Pak. Jadi kalau buat lift ke atas itu di mana posisi yang mau kita ambil dia naiknya? Kalau berarti harus ada dibobol lagi Pak. Ditempel di depan Pak. Nanti kita ke lapangan aja lah Pak, gampang. Iya Pak. Kita di sini kita ngambal-ngambal Pak. Saya bayangkan nggak membayangkan kawan-kawan bapak-bapak gimana membayangkannya. Saya alhamdulillah sudah sampai ke kota. Nah itu barangkali untuk untuk lansia dan disabilitas. Kita ini kan maklum lah jangan dari Pak. Rasakan itu ya sekalian. Coba di inilah dirunding Pak dengan kontraktornya, dan mungkin itu bisa bikin dari modifikasi saja Pak. Cari bengkel yang bisa mengerjakan itu Pak. Bagaimana modifikasi barang gitu yang kita Pak Sekjen tadi, itu tidak mahal Pak kalau modifikasi barang tidak mahal. Jadi dia hanya pakai dinamo dan itu kan cuma 2 lantai Pak. Juga tidak mesti tidak mesti kecepatan, yang penting dia bisa naik. Seperti orang ngecor itu lah Pak. Kan ada orang ngecor yang pakai libar gitu ya. Tapi ya dibikin bagus lah, dibikin rapi. Karena kita di kantor. Tapi kata Pak Sekjen tadi juga misalnya di atas bisa juga berudang koper dan segala macam atau barang tercecer. Jadi itu tadi fokus di rencana kerja tahun operasional di beberapa program tadi, ada 5 program ya. Mana-mana disisir kembali perencanaan, jangan sampai setelah disahkan ya nanti protes semua gitu. Jadi sekarang ini ya apa adanya dulu Pak, prioritas itu ya skala prioritas, nggak bisa kalau 1 sampai 10 skalanya cuma bisa 1, 2 ya 1, 2 dulu. Yang penting dipenuhi dulu. Nanti kalau ada anggaran tambahan kita tambah lagi dari 2 mungkin jadi 3 atau 4. Yang penting jangan sampai kececer. Juga revisi itu Pak, anggaran yang berbasis new normal itu tadi sampaikan Pak Sekjen dari pesan beliau terakhir tadi juga tolong ditingkatkan. Misalnya di daerah-daerah merah kita bisa kegiatan semi virtual, mungkin separuh hadir dan separuh virtual. Hari ini kita mungkin kan banyak yang di daerah kan, nah, bisa juga hadir di sini. Dan harapan saya kita bekerja dengan bagus dan tunjukkanlah bahwa kita sudah dipercaya
oleh pimpinan, sudah ditugaskan oleh pimpinan bahwa kita masing-masing ini sama saja tugas Pak, hanya beda tempat saja. Tempat saya di Kanwil, tempat bapak di madrasah, di KUA, di tempat bapak ada di mana. Itu aja yang beda-bedain Pak. Dan pastilah di depan itu harus ada yang mengomandoi. Sekalilah yang komandoi saya, kebetulan jadi komandonya di Kanwil. Saya dibantu oleh KPU dan para bidang. Insya Allah Pak, saya sampaikan bahwa tidak ada hal-hal yang aneh-aneh lah saya di sini. Jadi ada kalau ada yang nanti ini begini, tidak ada yang begini begitu, tidak ada. Kita jalan aja lurus Pak, apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah menjadi visi dari Kementerian Agama, kita jalan aja. Tidak ada pikiran saya mau pindah Bapak sini sana sini, tidak ada. Jalan normal saja, yang mungkin sudah berguna bakti, kita ucapkan terima kasih beliau, kita cari yang terbaik, kita gantikan posisinya. Juga kepala madrasah juga ada aturan semua, sudah 4 tahun evaluasi. Ada nggak peningkatannya? Ada nggak perubahan dari dia sebagai kepala madrasah? Tak pula sama yang hidup di kepala madrasah, teman-teman yang lain juga begini. Nah kita tradisikan Pak, kita ini duduk karena prestasi, bukan karena Bapak dekat dengan saya, bukan karena Bapak punya keluarga pejabat tinggi yang bisa menunjukkan bahwa Bapak sekalian, tapi tunjukkan prestasi. Jadi ada legacy yang kita tinggalkan, warisan yang kita tinggalkan ketika kita menjabat di situ. Jangan sampai ya itulah Bapak Ibu sekalian, saya ditugaskan di sini, saya tidak punya beban apa-apa Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya titipan apa-apa, saya cuma disuruh Pak Sekjen tolong bantu tata Kementerian Agama. Nah, hanya itu aja Pak, tidak ada titipan lain. Tolong tata. Ya kalau tata kan tahu sendiri Bapak, kalau ada yang ketinggian mungkin harus dipangkas kan. Itu karena terpaksa, bukan karena apa, karena memang ada hal tertentu yang mungkin harus kita perbaiki. Nah, jadi ya kaidahnya itu Pak, semua dianggap baik sampai terbukti dari tidak baik Pak. Jadi tunjukkanlah kita ini baik-baik semua. Jangan yang kalau namanya niat ada yang tidak baik, ya janganlah dibuanglah jauh-jauh. Jadi saya kira saya mengajak Bapak Ibu sekalian itu berharap Pak Sekjen, karena memang hari ini Menteri Agama itu masuk hari pertama Pak. Nah, kalau saya datang ke kantor Pak Abu tidak ada, saya enak Pak. Pastilah nyari Sekjennya dulu kan. Karena yang selantai dengan Menteri Agama itu ya Sekjen. Menteri Agama sebelah kiri, Sekjen sebelah kanan. Kalau yang Dirjen itu jauh-jauh Pak, yang di Tamrin, ada inspektorat yang di jauh lebih tepatnya. Sekjen lah yang paling dekat dengan Pak Menteri. Jadi biar sebenarnya ingin hadir di sini dan sama-sama bersama kita untuk menyampaikan pesan-pesan dari Menteri Agama. Dan kita berdoa alhamdulillah bahwa kita bersama Pak Menteri sudah mulai aktif mulai hari ini. Dan mudah-mudahan bisa memimpin kita lagi ke depan, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau cukup matang Bapak Ibu sekalian, dan beliau dari TNI kan, dari TNI Jenderal Bintang 4 Pak, penuh bintangnya. Kalau bintangnya cuma bintang kecil kan mungkin ya, artinya bahwa itu menjadi semangat pendorong kita bahwa menteri kita ini menteri senior, usia juga beliau sudah matang, sangat matang. Kita kemana-mana Pak, beliau pernah wakil Panglima TNI, pernah jadi Sekjen Kemenpat dan lain-lain. Artinya bahwa sudah matang. Beliau orang yang tidak kominfo, dan insya Allah beliau itu tidak perlu dengan retorika. Beliau berpesan dengan kami, kalau saudara-saudara yang diangkat, yang ditunjuk oleh saya menjadi pejabat, diragukan, tunjukkan kerja saudara. Cuma itu aja pesan. Jadi saya di sini hanya ingin bekerja gitu, tolong kita sama-sama bekerja. Itu saja Pak, tidak ada banyak-banyak yang lain-lain dah. Saya tidak usia Pak Ladeni terlalu berlebihan, saya orang biasa-biasa saja Pak. Saya juga dari pegawai yang paling rendah, dan di kampus saya enjoy saja Pak, teman saya mahasiswa hari-hari saya biasa saja. Anak-anak
berjalan biasa-biasa saja. Kadang-kadang harus ikut anak demo di kantor DPR, Pak. Itu kerjaan saya itu. Nah, untuk sekarang ini lagi pengesahan undang-undang cipta kerja ini, Pak. Kalau yang demo itu anak UIN, nah mulai saya harus turun ke lapangan ngajak adik-adik balik. Karena emang kalau sudah bentrok itu Pak, polisi paling takut sama mahasiswa, paling takut. Mahasiswa itu jadi isu internasional, Pak. Dan saya dalam haji ini ada beberapa catatan-catatan mungkin di Jamal tadi bisa sampaikan. Tapi karena memang situasi kita ini terganggu soal komunikasi kan, Pak. Nah, saya ini udah rapat dengan Gubernur, PJS Gubernur Pak Kemenak ini sudah rapat kemarin soal menghadapi situasi terkini, Pak. Terus sekalian soal pilkada, soal pengesahan Omnibus Law, khususnya undang-undang cipta kerja itu yang berdampak terhadap reaksi dari mahasiswa dan ada beberapa bagian kelompok, terutama dari kalangan buruh. Tolong Bapak Ibu sekalian untuk menetralisir ini, dan info dari BIN, dari Binda dan dari Kabin secara nasional bahwa 64% itu yang turun di jalan itu pelajar, Pak. Aneh kan? Apakah ini reaksi terhadap pandemi ini yang selama ini tidak boleh belajar? Jadi ada kesempatan, ada momentum untuk demo, ikut anak pelajar, Pak. Ternyata 64%. Dan itu ditangkapin, Pak. Dia tahunya 64% itu ketika sebenarnya polisi itu menangkap itu bukan dalam rangka untuk apa namanya, untuk represif ya, tapi dalam rangka untuk mengetahui siapa sih sebenarnya yang demo ini. Ternyata 64% yang demo itu adalah anak pelajar. Kan miris kita, Pak, anak yang seharusnya belajar, belajar STM, ini SMK ini yang sering, Pak. Saya tidak tahu kenapa orang STM ini dari dulu memang suka kopi, Pak, suka bengkel. Jenisnya kurang. Mungkin lah, karena memang temannya laki-laki semua. Jadi perlulah kita ini juga, kenapa ada undang-undang mengatakan 30% terus ada perempuan. Di kabel kita ada yang perempuan, Pak ya. Dulu zaman saya masih ada itu ya. Itu ada jawabannya di tempat saya itu ada kabinnya. Zaman saya itu ada kabin. Paulia ya, museum. Jawabannya setara eselon 3 yang untuk haji ini yang banyak, Pak. Saya sudah ingin bahwa kita Bapak coba merapat ke seluruh para tokoh-tokoh, Pak ya. Selama Bapak kan komunikasinya baik, memberi pengertian tentang undang-undang cipta kerja ini, pesan Pak Gubernur. Dan saya juga janji dengan Pak Gubernur akan menyampaikan kepada jajaran Kementerian Agama. Insya Allah kalau jajaran kita ini sudah paham dan tahu betul bahwa kita juga sudah dibekali oleh para pimpinan kita tentang bagaimana menyikapi tentang situasi dan kondisi terkini, termasuk bagaimana menghadapi banyaknya pemahaman-pemahaman yang sudah yang selama ini banyak kita belum dengar. Ternyata banyak paham-paham baru yang masuk, yang kita sudah dibekali dengan konsep moderasi beragama yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen, semuanya disampaikan. Harapan saya ini sudah tersosialisasi, dan khusus untuk Kopri, Pak Gubernur mohon membantu kita, Bapak Ibu sekalian, segera melakukan rumah kita ya Bu. Untuk Unimas, Pak Unimas juga tolong, kalau ada hal-hal tertentu yang memang patut kita laporkan segera. Kita tidak ingin bahwa daerah kita dianggap rawan, sehingga apalagi kita ini, daerah kita ini Pak bergantung dengan swasta banyak. Saya Batam ini banyak bergantung dengan sektor swasta. Kalau buruhnya ngamuk semua selatan ini kan kacau, Pak. Ada 2.000 buruh ada di sini. Jadi tolong yang berinteraksi dengan para guru-guru, ustadz-ustadz kita yang kesana, Pak, tolong kita mintakan untuk mendidikkan suasana. Dan mungkin yang punya koneksi dengan teman-teman FPI
dua kita paling benar 212 juga maksudnya tahu ada 212 itu kayak Wiro Sableng itu jadi ya pada satu sisi tertentu juga saya ingatkan bahwa Pak juga dengan konten-konten yang menurut kita bagus Pak secara pribadi, tapi mungkin secara kenegaraan, secara kita pegawai Kementerian Agama itu mungkin